Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bootstrap ya. Jadi apa itu bootstrap, bagaimana penerapannya, seperti apa nanti strukturnya, kita akan bahas di pertemuan ini. Oke, pertama bootstrap itu apa ya? Bootstrap itu merupakan framework ya, framework yang terdiri dari bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Dan saat ini sangat populer ya untuk membangun situs web yang responsif. Apa itu responsif ya? Responsif itu kita juga kenal dengan istilah RWD atau responsive web design ya. Adalah desain situs yang otomatis akan menyesuaikan dengan tampilan perangkat si user ya. Misalkan ponsel, desktop atau tablet ya, dia akan menyesuaikan. Oke, Bootstrap sendiri terdiri dari satu set file gitu ya biasanya. Jadi ada CSS, JavaScript-nya, dan ada jQuery-nya. Kita bisa melihat ya dan mengunduh Bootstrap di situsnya getbootstrap.com. Jadi seperti ini, silakan akses webnya ya. Di situ kita bisa mulai. Kita juga bisa mendownloadnya langsung ya untuk trial. Dan ada versinya juga gitu ya. Di sini juga tersedia berbagai macam selain Bootstrap itu sendiri, ada icon, ada tema yang juga kita bisa pilih-pilih gitu ya, mana yang cocok dengan website kita. File Bootstrap sendiri tadi saya sudah sebutkan bahwa terdiri dari CSS, JavaScript gitu ya, dan ada satu file lagi HTML gitu ya yang digunakan juga gitu ya. Yang pertama ini direktori CSS, jadi bootstrap.css. Ada bootstrap.js dan ada file-file fontnya ya seperti tadi apa icon gitu ya, font dan sebagainya itu kita bisa taruh di direktori tersendiri gitu ya. Ditambah satu file jQuery ya. Nah, ini JavaScript biasa. Berikutnya juga bisa ditambah satu file jQuery sama-sama .js ya. Hanya saja jQuery kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Silahkan nanti bisa dilihat di tutorial video saya sebelumnya mengenai jQuery ya. jQuery sendiri merupakan library ya, library yang sudah jadi untuk mengoptimalkan tampilan front end halaman website. Query bisa dicek di jQuery.com. Ini sudah saya jelaskan juga. Nah, peletakan file jQuery ini di direktori JS bersama file bootstrap.js. Jadi di sini ya. Jadi ada 3 direktori, kita mempermudah kita mengelola file bootstrap dan file jQuery-nya kita taruh di bootstrap.js ya, karena ekstensinya sama, merupakan JavaScript. Letakkan semua direktori file di atas di direktori htdocs ya. Ini kalau lokal ya, kita menggunakan lokal server gitu ya di komputer kita sendiri, bisa kita taruh di htdocs ya, atau kita langsung upload atau publish di server juga bisa. Modelnya seperti ini ya, menggunakan Bootstrap ya. Ini contoh ya, contoh awal. Jadi sama seperti yang saya sampaikan, dia terdiri dari HTML ya secara umum, file HTML yang di dalamnya ada beberapa bahasa pemrograman ya tentunya. Jadi ada CSS, JavaScript, tadi ada jQuery juga yang digunakan. Di sini kita harus linkkan juga ya, atau kita bisa memanggil file yang kita simpan di sini. Contohnya kita panggil CSS-nya ya di sini, css/bootstrap.css, berarti extensionnya adalah CSS. Berikutnya kita panggil juga menggunakan source ya. Di sini JavaScript js/jQuery ya. Jadi file jQuery-nya yang ini javascript/bootstrap.js-nya. Jadi ada beberapa yang penting. Jadi di head ya, kita bisa taruh di awal ya, di awal file HTML kita di head. Lalu di body kita selalu menggunakan div class ya nanti ya. Kalau kita menggunakan Bootstrap, kita akan familiar seperti ini. Jadi kelasnya container float contohnya. Jadi ini merupakan kelas ya, container float yang dipanggil gitu ya. Jadi kalau di bawah ada
ini lagi ya, apa elemen-elemen HTML maupun kombinasi HTML dan CSS yang akan kita beri fungsi atau kita manipulasi ya. Kita bisa memanggilnya menggunakan div class saja. Jadi lebih efisien ya penulisan sintaksnya. Ini contohnya ada heading ya, headingnya my first bootstrap ya. Di sini ada paragraf, jadi saya buat paragraf baru. Nah, ini bodinya ya. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus mengetahui grid bootstrap ya. Jadi sama seperti tabel gitu ya. Jadi seperti kita bikin layout ya sebelumnya ya. Sebelumnya kita pernah belajar menggunakan layout pada HTML. Itu kan juga terbagi menjadi grid ya kita sebutnya. Nah, di sini juga ada disebutnya grid bootstrap ya. Pada dasarnya grid bootstrap itu jadi bagaimana Bootstrap membagi ya, ini membagi sebuah halaman web ya, sehingga proses layout menjadi lebih mudah dan sistematis. Oke, di sini kan terlihat ya ada pembagian-pembagiannya di sini. Nah, Bootstrap sendiri membagi laman web menjadi 12 grid. Oke, kita bisa hitung coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 grid ya maksimal. Tapi grid itu juga bisa digabung ya, bisa dijadikan 3 grid ya, 2 grid seperti ini, 2 grid sama besar maupun jadi 1 grid langsung ya. Nah, di sini contohnya span 4 ya. Nah, ini span 4. Ini merupakan gabungan dari 4 grid span 8. Jadi ada 4 grid yang spannya 8. Nah, saat menggabungkan grid perlu diingat bahwa setiap baris harus terdiri dari 12. Jadi walaupun 4 tambah 8 kan ini 12 ya. Tetap maksimalnya ada 12 grid. Jadi ya ini kan span 1, ini masing-masing 1 lah kita anggap ya. Ini 4 berarti gabungan dari setiap 1 grid ini. 6 pun gabungan dari setiap 1 ini kali 6 ya. Sampai 12 maksimal. Nah, grid itu untuk apa? Nah, grid ini nanti kita akan ada klasifikasinya. Kita sesuaikan menggunakan berdasarkan perangkat yang digunakan user ya. Contohnya di sini ini ada gambar PC ya. PC lebih mudah, gridnya kan biasanya memanjang seperti ini ya. Dia lebih persegi panjang modelnya ya. Seperti laptop pun demikian. Kalau di tablet persegi panjangnya ke bawah gitu ya modelnya. Kalau di handphone juga berbeda dengan yang ada di tablet maupun di komputer. Jadi XS ini grid untuk layout di layar ponsel ya. Jadi kita menyebutnya XS. SM itu untuk layout di layar tablet, MD untuk desktop, dan LG untuk desktop yang besar sih ya, besar atau large ya. Oke. Mengenai grid Bootstrap sendiri ya, artinya ketika Anda ingin mengatur grid untuk tampilan di laman ponsel, maka gunakan kelas yang sama, kelas yang seharusnya, atau di sini contohnya menggunakan kelas XS. Nah, nanti ini apa dampaknya gitu ya. Nah, di sini baris-baris itu ada syarat-syaratnya juga dalam penggunaan pemilihan kelas tadi. Jadi baris-baris itu harus berada di dalam sebuah kelas kontainer. Nah, tadi di contoh sebelumnya kita sudah mencoba ada kontainer fluid ya. Itu contoh kelasnya. Nah, ini atau container fluid agar objek-objek dalam laman itu teratur rapi. Jadi dia teratur gitu ya. Kelasnya sama gitu ya. Lalu gunakan kelas row untuk membuat kelompok kolom. Nah, jadi ada kelompok-kelompok kolom tertentu yang kita gunakan menggunakan kelas row. Lalu tempatkan konten laman dalam kolom. Ya, jadi konten-konten itu kita taruh di mana? Kita taruh di dalam kolom tadi. Nah, setiap kolom memiliki jarak dengan kolom lain ya. Sudah ada jaraknya antar, ada spasinya antar kolom ya. Oke, ini contohnya ya. Contohnya saya kan membuat sebuah kontainer di sini ya. Oke, di sini ada div kelasnya kontainer. Berarti dia ada di kelas kontainer. Dalamnya ada heading 1, hello world, maka ini ada juga dalamnya ada kelas row. Nah, kelas row ini kita bisa meletakkannya di dalam ya, di dalam paragraf maupun kontennya itu di dalam kelas row. Di dalam kelas row kita bisa ini kolom SM berapa nih, kita taruh di kolom SM6 gitu ya kelasnya. Termasuk
kelas kolom SM6. Nah, ini stylenya juga beda-beda. Kita bisa membuat style yang berbeda untuk masing-masing kelas di sini, div kelas. Oke, jadi ada 3 jenis tampilan form ya dalam Bootstrap. Ada form vertikal, ada form horizontal, ada form inline ya. Kita akan coba bahas sebentar lagi. Pengaturan tampilan form sendiri dalam Bootstrap itu ada aturannya. Jadi gunakan elemen label untuk teks setiap inputan. Jadi gunakan label ya. Gunakan kelas form control untuk semua elemen input seperti text area, ada text field, gitu ya. Itu gunakan form control. Nah, bungkus elemen label dan input tadi dengan elemen div berkelas form group ya. Jadi nanti digabung ya menjadi form group. Jadi antara label dan input itu dijadikan satu div class ya bernama form group. Oke, kalau kita lihat di sini, ini contohnya untuk form vertikal ya. Form vertikal itu form inputnya ada di bawah labelnya. Ini labelnya ya, email, password gitu ya. Nah, di sini kita lihat, kita masuk buat dulu div class container. Berarti dia ada di dalam class container. Nah, heading 2 ini untuk menuliskan headingnya. Lalu formnya apa? Formnya kita beli form action harus dalam form ya di sini. Nah, form action itu berarti ini satu kesatuan di sini. Di sini ada action/page.php. Di dalamnya ada div class ya, form group berarti gabungan. Ya gabungan dari ini label email ini, terus input tipe emailnya ya. Nah, harus juga dimasukkan ke dalam kelas form control. Ini ada kelas form control ya. ID-nya saya tulis email ya, boleh apa saja ID-nya. Lalu placeholder, nah, placeholder itu yang ada di dalamnya enter email ini. Ini placeholder namanya. Oke, kita beri nama email ya. Lalu ada div lagi untuk memisahkan ya, karena yang ini email dengan password kita buat berbeda. Bisa, misalkan kita mau beri background berbeda gitu ya, warna berbeda itu juga bisa gitu ya. Oke, di sini juga sama, form group juga kita jadikan satu ya. Kalau kita tidak menggunakan Bootstrap kan biasanya sendiri-sendiri ya, label sendiri gitu ya. Di sini ada kelasnya juga sama, form group harus gabung. Di sini labelnya juga kita gunakan password, inputnya tipenya password ya, beda. Jadi kalau password itu nanti bintang-bintang gitu ya, kalau kita ngisi nggak terlihat gitu ya, tidak bisa di show ya, ada fiturnya sendiri, nanti kita bisa memberikan show password. Lalu kita gunakan kelas checkbox ya di sini, remember me ya. Nah, biasanya kalau ini kita gunakan untuk form login ya, itu remember ya di sini. Ada buttonnya juga, button itu tombol ya, di sini tombolnya submit ya, nama tombolnya submit. Kita juga bisa menggunakan kelas button ya, button default ya. Jadi modelnya seperti apa, ukurannya itu kita gunakan yang ada di kelas button default ini. Berikutnya ada form inline. Bedanya dengan yang tadi, form inline itu ke samping ya. Jadi antara label dengan inputan ya, form inputan itu dia menyamping ya, terus menyamping sampai jumlah grid-nya itu maksimal ya, maksimal untuk setiap kelas tadi. Misalkan kelas handphone kah, kelas tablet maupun sebagainya. Sama persis penulisannya. Nah, cuman ada yang berbeda di sini, bedanya kita buat formnya inline ya. Kalau tadi sebelumnya kita lihat ya ini pakai yang form group biasa. Nah ini kita mau buatnya form inline ya, kelasnya ini form inline. Nah ini kita pakai form group biasa ya. Jadi kalau vertikal itu yang standarnya ya seperti itu. Kalau kita mau buat horizontal, nah ini kelasnya menggunakan form horizontal ya, form kelasnya. Jadi ada 3 jenis form yang bisa kita gunakan. Ini juga sama persis, hanya berbeda tata letaknya saja.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai Bootstrap. Ini adalah tatap mukanya, silahkan nanti dikerjakan untuk praktikumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.